Kita kemarin sampai teks ini Pak ya. Sampai itu Ahmad ibnu Hambal. Oh iya, wakana. Ya, sekarang wakana Imam Syafi'i. Baik Pak, kita udah live Pak. Mungkin bisa kita mulai. Halo? Ya. Oh, iya. Mulai aja ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah hadratul akbar Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ulama ina wasabina. Susanillah ruh sahih wa musanni hadal kitab Syekh Muhammad Amin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, rekan-rekan para peserta yang ikut dalam majelis kita pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah dan taufiknya. Ya, terutama kita bermohon dengan baca kitab ini, mudah-mudahan ini menjadi wasilah sarana untuk kita bisa ikut dalam sebagaimana dalam kitab Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, yaitu Tanwir Al-Qulub. Ya, mudah-mudahan kita menuju ke situ untuk hati kita sebagai titik sentral dan pusat yang mengendalikan untuk berkomunikasi aktif kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, tentu melalui pencerahan yaitu tanwir. Baik, sebagaimana pengajian kita pada hari Selasa yang lalu ya, sampai pada pernyataan Imam Ahmad ibnu Hambal. Ya, ini bagian dari testimoni yang menunjukkan bahwa ilmu ini sangat penting dan tidak dianggap bertentangan dengan syariah. Karena ini tokoh seorang Ahmad ibnu Hambal, ahli hadis, juga ahli fikih, malah justru testimoninya memberikan dukungan yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang ini kelanjutannya. Ada dua tokoh yang dikutip oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya ini, yaitu Imam Ahmad ibnu Hambal, yang kedua Imam Asy-Syafi'i. Nah, inilah yang pada sore hari ini kita lanjutkan. Mana ya? Nah, ini nih. Ya. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yujalisu as-sufiyata wa yaqulu yahtajul faqihu ila ma'rifati istilah as-sufiyati liyufiduhu minal ilmi ma lam yakun andahu. Ya. Jadi adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an biasa berinteraksi langsung dengan para ahli sufi. Jadi beliau bergaul bahkan duduk bersama para ahli sufi, para ahli tasawuf, ya, para sufi, pelaku-pelaku tasawuf. Dan beliau mengatakan yahtajul faqihu ila ma'rifati istilah sufiyah. Para ahli fikih, para fuqaha itu perlu ya mengetahui istilah-istilah yang ada di kalangan para ahli tasawuf, di kalangan para sufi. Liyufiduhu minal ilmi ma lam yakun indahu. Ya, karena dengan istilah-istilah sufi itu ya adalah satu ilmu yang sangat bermanfaat, ya, memberi manfaat kepada mereka. Ya, malam yakum indahu,
di mana ilmu yang diperoleh ya, atau yang ada di kalangan para ahli tasawuf sufi ini tidak dimiliki oleh para ahli fikih. Jadi sangat bermanfaat ya, memberikan manfaat keilmuan bagi seorang ahli fikih juga berinteraksi bahkan sama-sama dan mendapatkan ilmu dari para ahli sufi tasawuf. Ya, sama dengan kemarin awalnya Imam Ahmad Ibnu Hambal ini mengatakan jangan, tapi begitu dia akrab dengan seseorang namanya Aba Hamzah Al-Baghdadi, barulah beliau melihat bahwa ternyata pribadi mulia, pribadi agung ditampilkan oleh seorang para ahli sufi. Nah, itulah kemudian menganjurkan bahwa kau duduklah, belajarlah bersama mereka. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad yataraddadani ila majalis sufiyah ya wa yahdurani ma'ahum fi majlisi dzikrihim. Jadi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ini keduanya ini biasa bolak-balik. Jadi artinya sering kali hadir dalam majelis para ahli tasawuf atau majelis para sufi. Ya, wayah durani keduanya hadir bersama mereka di majelis zikrihim, dalam majelis zikir mereka. Jadi Imam, walaupun mungkin saya tidak tahu apakah dua-duanya bersama atau dua-duanya pernah ya. Jadi atau bisa diartikan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pernah ya, pernah. Jadi karena umurnya antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu agak berbeda. Jadi kalau Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, sementara kalau Imam Ahmad itu lahirnya tahun 164. Jadi ada berpaut sekitar 14 tahun bedanya. Ya, kalau memang sih dua-duanya ada di Baghdad, tapi belakangan karena Imam Syafi'i itu sebenarnya lahirnya di Palestina. Imam Syafi'i itu lahir di Palestina. Kemudian karena ayahnya sudah meninggal, maka beliau ini banyak diasuh oleh ibunya masih kecil. Ada saudaranya namanya Abdullah, lalu dibawa ke Mekah. Jadi di Mekah itu beliau juga lama. Nanti setelah itu baru ke Baghdad. Nah, kalau Imam Ahmad memang banyak di Baghdad. Nah, mungkin pada waktu di Baghdad inilah kalau misalnya dua-duanya bersamaan dulu dalam sebuah majelis. Gitu ya. Nah, cuma Imam Ahmad ini umurnya lebih agak panjang ketimbang Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu hanya 55. Jadi beliau wafat tahun 204, jadi hanya 54 tahun. Sementara Ahmad Ibnu Hambal ini itu umurnya 77 tahun. Ya, karena beliau wafatnya tahun 264. Jadi agak berjauhan. Ya, jadi terlepas dari apakah sama-sama bersamaan, karena di sini disebutkan wa kana Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad yataraddadani, tapi di sini kita artikan karena bukan wa kana, jadi keduanya, tapi ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pernah sering kali karena disebut bolak-balik ya hadir dalam majelis zikir mereka. Dan kehadiran beliau ini selain bagian dari testimoni, itu juga menunjukkan ketawaduan. Jadi ketawaduan, tidak merasa bahwa saya sudah cukup dengan ilmu fikih lalu kemudian mengabaikan, tidak mau bergaul apalagi belajar dengan kaum mengandalkan kepada tasawuf. Nah, itu yang diperhatikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Saya ada pengalaman sedikit berkaitan dengan yang seperti ini ya. Saya waktu masih di Jakarta, kami ikut ada sebuah pengajian tasawuf. Itu pimpinannya itu anak muda, ya anak muda. Jadi biasa kita panggil Buya. Itu anak STM. Ya, waktu itu umurnya sekitar 35 tahunan lah. Nah, pada waktu majelis zikir, itu saya biasa ikut sama-sama Pak Profesor Nasruddin Umar. Ini seorang profesor. Ada juga Profesor Bambang namanya. Jadi beliau ini ikut di belakangnya seorang anak muda yang usianya 30-an tahun memimpin tentang zikir. Ya, zikir. Jadi
seorang profesor yang ilmunya ahli dalam bidang tafsir, ahli dalam bidang yang lain, tapi tidak ada sedikit pun merasa digurui oleh seorang anak muda yang usianya 35 tahun. Karena di situ yang dikedepankan adalah zikirnya. Nah, jadi itulah. Dan sekarang kita mendengar setiap hari dan setiap saat kajian-kajian Profesor Nasar itu melalui NUO, Nasarudin Umar Office, itu kajiannya adalah semua tasawuf. Banyak tasawuf. Buku-bukunya yang muncul belakangan ini hampir semuanya mengarah ke tasawuf. Nah, jadi itu satu contoh bahwa ilmu-ilmu seperti jangan pernah mengabaikan, apalagi merasa itu bukan urusan kita. Jadi itulah sebabnya saya ikut ini belajar dengan cara menjadikan ini sebagai wasilah. Ya, itu sekedar tambahan informasi saja. Fakila, jadi karena keduanya seringkali hadir dalam majelis-majelis para ahli tasawuf, maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ditanya, malakuma taraddadani ila misliha ulal juhal. Apa yang mendorong Anda? Kenapa kalian berdua ini sering datang bolak-balik ke dalam kelompok-kelompok seperti ini? Ya, mereka ini yaitu al-juhal. Mereka ini dianggap orang-orang bodoh. Ya, sama yang sebelumnya itu dianggap bodoh dalam hal hukum-hukum agama. Pikirnya kurang karena memang lebih banyak pada zikir dan ibadah. Nah, dianggap orang bodoh. Faqala, lalu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menjawab, inna haula'i indahum rasul amri kulhu wa huwa taqwallahi azza wa jalla wa mahabbatu wa ma'rifatu. Jadi justru Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memberikan keterangan jawaban bahwa tidak, sesungguhnya mereka ini indahum rasul amri kulluhu wa huwa taqwallah azza wa jalla. Jadi di kalangan para ahli tasawuf ini menjadikan pokok seluruh urusan yang lain itu yang menjadi kata kunci semuanya itu adalah semuanya ada pada takwa kepada Allah. Jadi puncaknya pada ma'rifah dan cinta kepada Allah. Itu yang dijadikan Rasul Amri. Nah, jadi dia tidak banyak neko-nekonya. Dan memang agama itulah hakikatnya. Nah, jadi daripada ya ini saya aja memberikan tambahan. Ya, jadi daripada kita banyak mengetahui hukum-hukum agama, bahkan cenderung memperdebatkan lagi, sementara menuju kepada takwa itu masih ini. Nah, jadi justru pokoknya intinya menuju ke sana sebagai takwa kepada Allah, mahabbatullah wa ma'rifatullah, itulah yang menjadi pokok. Dan ini yang ada di kalangan para ahli tasawuf. Ya. Kemarin saya menyampaikan antara fikih dengan tasawuf. Kalau fikih ini memang orientasinya lebih kepada bagaimana beribadah sesuai aturannya, sesuai syariatnya. Jadi ya syariat itu kan artinya aturan, terutama aturan dalam sisi dimensi lahirianya. Sementara kalau ilmu tasawuf ini adalah bagaimana menata hati ini untuk bisa lurus dan bersambung terus kepada Allah. Nah, itu bedanya. Nah, inilah yang diperhatikan para tasawuf. Nah, itulah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang dikenal sebagai ahli fikih dan ahli hadis, ya memberikan testimoni bahwa beliau seringkali ikut dalam majelis mereka karena itu mengarah kepada takwa Allah. Itulah yang menjadikan Rasul Amri. Wa qala ba'duhum, ya sebagian di antara mereka juga ada mengatakan mayuminu bi kalami ahli tariqi fakul lahu yad'u laka fa innahu mujabu da'wati. Jadi ada juga di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada omongan ucapan para ahli tariqah, yang ahli tariqah ini ya inilah yang disebut ahli tasawuf, maka ya fakullahu, katakan kepadanya ya do'ulaka, ya mintalah Anda didoakan, fa innahu mujabu dakwah, karena ahli tariqah ini doanya itu lebih cepat diijabah oleh Allah. Nah, jadi dan ini seringkali juga ya, seringkali di kalangan para ulama-ulama tertentu juga saling mendoakan. Bahkan
Kalau dulu orang biasa-biasa seperti tidak terlalu tampak, tapi justru rame pengikutnya, banyak orang datang ke sana, bisa jadi karena pendekatan ini dipakai. Jadi dia tidak terlalu banyak persoalan-persoalan hukum, tapi mungkin karena zikir, ibadah dan hatinya sangat benih, maka itulah doanya lebih cepat diterima. Nah, jadi ada sebagian ulama mengatakan, ya siapa yang mempercayai omongan ucapan para ahli tarekat, maka ya katakan kepadanya, ya mintalah kepada Anda supaya Anda didoakan, karena doanya itu cepat diterima. Ya inilah testimoni dua tokoh besar, ahli fikih sekaligus ahli hadis, yang mengakui eksistensi dan perannya para ulama tasawuf. Jadi jangan kita membuat semacam ada kontroversi antara itu. Ya kecuali yang aneh-aneh, ya kecuali yang aneh-aneh. Nah sekarang ini pindah lagi kepada yang lain. Wa yang bagi likulli syari'in fi fannin ay yatasawwarahu qabla syuru'i liyakun ala basiratin fihi. Ya ini persiapan untuk masuk pada tasawuf. Wayang bagi dan sepatutnya lah, sepantasnya lah bagi setiap orang yang ingin masuk mendalami ilmu ini, disiplin ilmu tasawuf ini, maka ayat tasawwur qabla syurwi, dia perlu ya sebelum masuk ini mempersiapkan diri. Ya ada buat sketsa penggambaran itu sebagai sebuah persiapan liyakuna ala basiran, tapi supaya dia betul-betul melihat. Jadi maksudnya itu betul-betul dia bisa melihat bahwa inilah akan dicapai, inilah yang akan dilalui, inilah hubungannya nanti dengan ilmu-ilmu yang lain kalau kita masuk ilmu tasawuf. Jadi lebih terarah sistematis. Itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yang harus diketahui oleh seorang yang mau masuk. Wala yasulu at-tasawwur illa bi ma'rifatil mabadil asyrati al-madhkurati fi qaul. Ya. Dan penggambaran persiapan untuk masuk pada ini ilmu tasawuf ini itu tidak akan bisa, ya, tidak akan berhasil, tidak akan tercapai kecuali dengan mengetahui al-mabadi al-asyra. Jadi ada 10 dasar-dasar. Ya, jadi 10 dasar-dasar dalam ilmu tasawuf ini. Al-madhkurati yang akan disebutkan berikut ini. Nah inilah, ini dalam bentuk syair ini. Inna mabadi'a, ya, inna mabadi'a kulli fannin asyaratin. Jadi sesungguhnya dasar-dasar ya semua dalam ilmu ini itu terdiri dari 10. Ya, pertama al-had. Al-had itu artinya ini batasan-batasan tentang pengertian tasawuf. Jadi ta'rifnya, definisinya. Yang kedua al-maudu. Al-maudu itu objeknya, apa aja yang dipelajari oleh tasawuf. Ini kalau kalangan akademisi, khususnya di kalangan ya ini sudah biasa pengantar ilmu tasawuf. Semua samra tuh. Ya, kemudian buahnya tasawuf yang dipelajari. Hasilnya maksudnya. Wa fadlu, keutamaan ilmu tasawuf. Wa nasabatun, hubungannya, nasabnya ini, hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Wal wadi'u, dan peletak dasarnya ilmu tasawuf ini siapa. Wal ismu, ya namanya ilmu tasawuf. Kan ini nanti kenapa disebut safa, safa, sufi, tasawuf, apa tasawuf pun. Ya istimdad, hukum syari. Jadi persiapan, langkah-langkah, kemudian hukum-hukum. Ya hukumnya bagi orang belajar tasawuf. Kemudian masailun, dan berbagai permasalahan dalam ilmu tasawuf. Ini 10. Jadi ada 10 dasar-dasar dalam ilmu tasawuf ini. Mudah-mudahan saya belum baca total ini apakah 10 dasar ini dirinci satu persatu. Tapi sepertinya di mukadimahnya ini disinggung sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit pada kitab Tanwirul Qulub ini. Ya. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Jadi dari 10 ini antara satu dengan yang lain itu saling mencukupi. Jadi nanti belajar tentang definisinya dengan objeknya dengan hasilnya, yaitu satu kesatuan.
Ya, jadi memang disebutkan 10 ini untuk memotivasi supaya tidak separuh-separuh. Waman dara al jami' jahaza asyarafa. Ya, siapa yang mampu mengetahui semuanya dari 10 prinsip ini tadi ini, prinsip-prinsip dasar, dara itu fahima. Siapa yang mengetahui haza asyarafa. Haza itu artinya jamaah, dia sudah bisa mengumpulkan kemuliaan. Ya, jadi siapa yang mengetahui 10 mulai dari pengertian dasar sampai kepada persiapan menuju masuk pada tasawuf ini, maka dia akan mengumpulkan ya, syarafa, kebaikan. Ya, saya kira inilah mukadimahnya. Nah, inilah mulai di sini jelaskan satu persatu. Ya, Fahadut tasawufi. Jadi batasan-batasan tentang definisi tasawuf huwa ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Ya, mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tathhiriha minal mazmumi minha wa tahliyatuha bil ittisafi bi mahmudiha wa kaifiyatu suluki wasyar ila Allah taala wal firaru ilaihi. Ya, jadi wal firaru ilaihi wa kaifiyatu firari. Jadi definisi tasawuf menurut ini ya, karena kalau kita baca banyak referensi berkaitan tasawuf ini banyak sekali definisi. Sampai Ibrahim Basyuni itu mengumpulkan lebih 40 definisi. Ya, tapi ujung-ujungnya kembali kepada itu bersama sih ya, ke hati. Karena ini akhlak. Ya, adalah ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Nah, jadi dengan ilmu inilah bisa diketahui ahwalun nafs. Ya, ahwalun nafs ini, ahwal ini kan kondisi-kondisi rohani, kondisi-kondisi jiwa. Nah, jadi memang kondisi-kondisi hati. Jadi untuk mengetahui bagaimana keadaan hati kita ini, apakah sehat, sakit, mati dan seterusnya, nah, ilmu inilah yang bisa mendeteksi ini. Ya, ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Apakah kondisinya itu mahmud, terpuji, maksudnya lagi bagus hatinya, dan mazmumuha, tercela, sakit, ya, kemudian melahirkan banyak yang lain, dan sekaligus mempelajari tentang bagaimana cara membersihkannya ya, dari ketercelaan itu, wakaifiyatu tathhir ya, bagaimana cara membersihkan hati minal mazmumi, dari sifat-sifat yang tercela. Jadi diketahui bahwa hati sakit, tercela, maka bagaimana caranya membersihkannya. Nah, jadi maka itulah kemudian ilmu tasawuf ini ya, ilmu tentang hati itu. Ya, watahliyatuha bil ittisafi. Ya, sekaligus bagaimana caranya tathhir ya, watahliyat ya, untuk mengisi hati ini dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya, inilah biasa dengar itu tahalli, tajalli. Nah, itu ada 3 itu biasa istilah terkenal juga itu ya, baik, tidak terlepas dari definisi. Jadi kalau tahalli ini kan membuang titiknya, membersihkan. Jadi sifat-sifat yang rusak itu dibuang, lalu tahalli itu mengisinya dengan sifat-sifat ini bil ittisafi bi mahmudiha. Nah, setelah itu baru tajalli. Nah, tajalli itu udah masuk pada wilayah yang susah dirasionalkan. Nah, wa kaifiyatu as-suluki wasyar ila Allah taala wal firaru ilaih. Dan bagaimana caranya as-suluk? As-suluk ini adalah proses perjalanan rohani menuju kepada Allah. Ya, wasyar sama ya, salam. Ya, kalau as-salik orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Kalau suluk ini prosesnya. Dalam prosesnya inilah banyak saya kira tahapan-tahapan. Kalau dalam ulama-ulama yang lain biasa kita mengenal istilah maqam, ya maqam, stasiun-stasiun, tahapan-tahapan. Nah, maka ini istilah yang paling juga suluk, ya, suluk ini, jalan menuju ke sana. Ya, bahkan wal firaru ilai, bahkan bukan sekedar jalan menuju ke sana, tapi bagaimana kita lari sekencang-kencangnya menuju kepada Allah. Ya, jadi karena pada ikatnya ini kan kita lari ke sana. Ya, kalau dalam ilmu, saya pernah belajar salah satu filsafat manusia itu, apa bedanya kita hewan binatang dengan manusia ini? Kalau binatang itu menghadapnya ke bumi.
Jadi perutnya itu menghadap ke wajahnya itu menghadap ke bumi. Kenapa? Karena ya memang ya untuk hidup aja untuk makan. Tapi kalau manusia enggak, manusia itu menginjak bumi. Kemudian wajah kita ini menghadap ke sana, menghadap jauh ke depan. Yaitu menghadap jauh ke depan, itu menghadap ke akhirat dan situlah kita menghadap menuju kepada Allah. Maka dalam proses ini kita sedang menuju ke sana. Maka ketika orang melakukan suatu dosa, lalu kemudian diminta patubu, wastaghfiru, istighfarlah dan tobatlah. Tobat itu kan artinya kembali, itu disuruh kembali. Karena begitu kita ada dosa lakukan, maka pada saat yang bersama itu kita sudah mengambil posisi berjarak dengan Allah. Maka ketika kita istighfar dan berusaha menyesali diri untuk tidak melakukan lagi yang dosa itu, maka itulah kita sedang menuju ke sana. Bahkan lebih cepat wal firaru, lari menuju ke sana. Nah, bagaimana cara prosesnya? Inilah yang banyak dibahas oleh para ilmu tasawuf. Nah, jadi ilmu ini memang sangat penting. Ya, bukan hanya penting. Kalau dalam pandangan sini nanti kemarin disebutkan itu wajib. Ya, karena tidak ada manusia yang tidak punya penyakit di hatinya, maka ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Nah, cuma ya itulah ada individu, ada yang pakai kolektif. Kolektif inilah biasanya ada mursyid melalui sebuah tariqah. Dan ini saya kira penting. Nah, ilmu tasawufi ilmun laisa yudrikuhu illa akhufatan bil haq ma'ruf. Ya, jadi ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang tidak bisa didapat oleh seseorang kecuali dengan punya akhufatan, fatane kecerdasan. Ya, kecuali orang yang punya kecerdasan bil haq, ya, dengan hak, maksudnya Allah ini ma'rufun bil haq, ya, dikenal dengan al haq. Jadi maksudnya kecerdasan yang ya menggunakan hati untuk menuju ke sana, penuh harus betul-betul diseriusi, ya. Jadi wa kaifa ya'rifu ma laisa yash'aduhu wa kaifa yash'adu dawa syamsi makfufun. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengenalnya bagi orang yang tidak menyaksikannya. Ya, jadi kan biasanya kita kenal itu karena kita ketemu. Kita kenal itu karena kita menyaksikan. Nah, barulah kita kenal. Nah, ini bagaimana mungkin kita bisa mengenalnya bagi orang yang tidak pernah menyaksikannya. Wa kaifa yashhadu dawa syamsi makfufun. Bagaimana seseorang bisa menyaksikan apakah ini matahari bersinar, sinarnya matahari terang atau tidak, apabila dalam kondisi makfuf. Makfuf ini ya tersembunyi, tertutup, ya tertutup. Nah, inilah mungkin nanti pengetahuan itulah yang digunakan oleh hati. Karena kalau dalam para ulama banyak yang kedua matanya secara fisik buta, tetapi kealiman dan kehusuan itu luar biasa. Saya pernah dengar ketika Profesor Quraisyah diuji disertasinya itu ya. Itu yang sering saya dengar itu waktu masih kuliah di Makassar itu kayak di Sanusi Baco. Itu yang sering diambilkan contoh bahwa jangan pernah pandang enteng seseorang hanya karena melihat aspek fisik di luarnya. Seorang cacat Anda melihat dia buta matanya, tapi ternyata di luar daripada itu penglihatan basiranya itu yang lebih dominan. Dan itu terjadi pada seorang Profesor Quraisyah waktu ujian disertasi malah ditegur oleh orang yang buta. Luar biasa kan? Luar biasa. Ya, saya sendiri juga mengalami dengan seorang guru saya, Kiai Haji Muhammad Zain, yang usianya 78 tahun, itu hampir 34 tahun itu ya buta total. Nah, saya lah yang jadi penuntunnya. Saya tidur sama-sama satu ranjang. Nah, tapi apa yang terjadi? Setiap sekitar jam 2:30, itu beliau yang bangunkan saya. Ya, saya masih sanawiyah. Ya, jadi kan secara logis mestinya saya yang bangunkan beliau. Pertama, beliau sudah tua, umurnya 78 tahun. Yang kedua, matanya sudah buta total, sehingga dia tidak tahu. Tapi justru setiap tengah malam, sekitar jam 2 menjelang jam, pokoknya dini hari itu, sebelum beliau bangunkan saya untuk tahajud. Karena beliau ini, ada beberapa guru saya itu yang merasa tahajud baginya itu sudah wajib.
sudah dalam taraf wajib sehingga tidak pernah beliau tinggalkan namanya tahajud. Nah ini kan bangun itu dibangunkan bukan hanya karena matanya secara fisik, tapi itu ada kekuatan di luar itu. Nah, inilah yang mungkin dimaksud di sini bahwa bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang kita tidak menyaksikannya. Dan itu banyak sekali terjadi di kalangan para ulama. Dan saya sendiri melihat beberapa guru-guru saya yang sudah mendahului kita, mendahului kami, itu betul-betul seperti itu. Wa maudu'uhu, objeknya, ya saya kira ini objek dalam ilmu tasawuf ini adalah af'alul qalbi. Ya, af'alul qalbi ini ya perbuatan-perbuatan hati. Ya, perbuatan-perbuatan hati ini. Ya, wal hawasu ini af'alul qalbi wal hawasi. Hawas ini artinya panca indera. Jadi panca indera. Jadi bagaimana mata ini dikendalikan untuk tidak melihat hal-hal yang buruk. Bagaimana telinga ini, hidung, kaki, tangan untuk terkontrol. Nah, itulah yang semua yang dipelajari dalam ilmu ini. Jadi betul-betul terkontrol. Minhaj at-tazkiyah wa tasfiyah. Jadi membersihkan. Jadi membersihkan hati, membersihkan juga anggota-anggota ini panca indera. Karena dalam pandangan para tasawuf ini nanti kalau Al-Ghazali ya hati ini adalah komandannya, semacam panglima. Semua anggota tubuh kita ini adalah prajurit, jadi mestinya terkendali dari situ. Maka ketika kalbunya ini beres, sehat, aman, maka insya Allah pengikutnya pun prajuritnya juga itu akan menjadi sangat bagus. Wasamratuhu, hasilnya, ya buahnya, ya tahdzibul qulubi, ya itu. Jadi ini tahdzib al-qulub, ya pendidikan. Jadi hati ini terdidik, terarahkan, tercerahkan. Ya, tahdzibul qulub wa ma'rifatu alamil ghuyub. Ini bisa mengetahui alam-alam yang gaib. Ya, biasalah kalau orang ini pada tataran lah ya, pada tataran ini jadi dia bisa membaca ketika seorang murid datang, itu udah bisa membaca apa yang diinginkan oleh seorang murid. Makanya seorang syekh, seorang guru itu dia bisa memilih muridnya yang bisa melanjutkan stafet keilmuannya karena dia bisa membaca sesuatu yang tidak tampak oleh orang lain. Ya inilah yang biasa muncul namanya karomah. Ya zaukan wa wijdanan, ya baik zauk ini kan rasa, intuisi ya. Wijdanan ya dia bisa mendapatkan pengetahuan intuisi. Jadi baik secara rasa maupun dengan mendapatkan sesuatu semacam ilham. Wijdanan ya mendapat. Sama wajidi dari kata wajidi, wijdan. Ya, termasuk wan najatu fil akhirah. Ya, pastilah wal fauzu bi ridallahi taala wa nalu sa'adatil al-abadiyah. Ya, dia akan selamat nanti di akhirat karena ya di dunia hatinya sudah sangat bersih, kemudian sifat-sifatnya sudah terhiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, ya, dan dia akan termasuk orang yang beruntung dengan ridha Allah, ya, dan dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Saya kira inilah ya pada hakikatnya kita semua menginginkan ini, dan inilah hasil dari ilmu tasawuf. Ya, wa tanwirul qalbi sama tadi itu. Ya, pencerahan wasifahu, pencerahan penyinaran, pemberian sinar dan pembersihan hati itu. Ya, sehingga nanti bihaitsu yang kasyifulahu umurun jalilah. Wah ini nah, sampai akan terbuka nanti banyak urusan-urusan yang urusan-urusan besar itu tersingkap oleh orang yang sudah mencapai pada tingkat-tingkat tertentu seperti ini. Wa yashhadu ahwalan ajibatan. Dia bisa menyaksikan suatu ya kondisi-kondisi yang mengagumkan, ajib. Nah, inilah yang mungkin ini yang dimaksud dengan ya karomah-karomah ya. Seperti yang kemarin saya cerita, bagaimana seorang ini guru saya itu kalau pergi mengajar bawa muridnya melewati sungai itu tidak ada sampan, tidak ada perahu, itu suruh pejamkan mata dalam waktu begitu dikasih komando, ayo bukalah sekarang. Oh udah ternyata sungai udah lewat. Itu persis sama karomahnya
guru Haji Ismail Mundu yang ada di Teluk Pakedai. Karena itu satu bapak sama saudara. Jadi itu sepupu satu kali. Jadi rupanya sanak ilmunya sama dari Syekh Abdul Karim. Ya, Syekh Abdul Karim. Banyak lagi, ya, banyak lagi. Itu tadi karena kebeningan hatinya. Sampai mana tadi? Ya, jadi wa yu'ayinu ma amiyat anhu basiratu ghairihi. Jadi dan dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya sama ini sama. Jadi orang lain melihatnya seperti ini, tapi ternyata dia bisa melihat. Bahkan lebih dari itu. Ya, di kampung saya itu ada namanya Syekh yang ulama besar itu. Ya, itu ketika wallahu alam ya, karena ini cerita orang-orang zaman dulu. Ketika orang berdebat tentang arah kiblat. Nah, kan sekarang ini di beberapa tempat ada masjid dirobohkan karena dianggap ini kompasnya begitu dipasang, wah ini sekian derajat, ini melenceng. Sampai ya adalah masjid yang ada ke sana, sajadahnya ke sini. Ada masjid yang mungkin karena terlalu dirobohkan bangun ulang, hanya gara-gara arah. Nah ulama-ulama dulu abad-abad ke-18 itu di tempat saya itu abad ke-19 ya. Jadi ketika menentukan arah kiblat karena sampai berdebat situ, tinggal dia lubangi temboknya masjid, ditunjuk ke sana, ditengok tengah tuh. Ternyata di depan itu kelihatan Ka'bah, kelihatan Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah sana. Hanya di situ dia kelihatan ke sana. Wah berarti arahnya jelas. Itu. Jadi dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah inilah kelebihannya. Ya ini orang yang sampai ke tingkat ini ya, sampai tingkat ini. Ya, itu semuanya adalah kehendak Allah. Allah akan memilih di antara hamba-hambanya yang layak untuk diberikan kemampuan seperti itu. Wa fadluhu, keutamaannya ya. Saya kira annahu asyraful ulumi li ta'alluqi bi ma'rifatillahi ta'ala wa hubbihi. Jadi menurut beliau ini bahwa ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang paling mulia, asyraf. Ya, kenapa? Karena ya keterkaitannya dengan ma'rifat kepada Allah. Karena ma'rifat kepada Allah ini adalah puncak dari semua agama yang ada. Puncak dalam agama ini. Wahubi dan ma'rifat bima'rifat wahubi dan ma'rifat dan kecintaan kita kepada Allah. Wahiyya afdalu alal itlaq. Jadi keutamaan ma'rifah dan cinta kepada Allah itu adalah secara mutlak, itulah yang paling mulia. Dan inilah yang dibahas dalam ilmu ini. Maka ilmu inilah yang paling afdal, ya paling utama, asyraf. Itu. Ya. Wa nisbatu ila ghairihi minal ulumi, dan hubungannya ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain, ya annahu aslul laha wa syartun fiha. Ya, jadi ilmu inilah merupakan pangkal yang asalnya dari semua ilmu yang ada. Ya, karena semua ilmu itu mesti ada tauhidnya, mesti hubungannya ma'rifah ini kepada Allah. Bahkan disebutkan ya syaratnya. Karena orang kalau bicara hukum fikih tapi tidak membersihkan diri untuk menuju sebagaimana yang diatur dalam syariatnya juga tidak tercapai. Nah, bahkan di situ dikatakan apa tuh? La ilma wa la amala illa biqasdi tawajjuh ila Allah. Ya, panisbatu laha karruhi wal lil jasadi. Jadi tidak ada satu ilmu dan amal kecuali ya pasti ya yang diajarkan itu bagaimana kita menyengaja untuk tawajuh kepada Allah, ya menghadapkan wajah kita untuk mendapatkan ridha Allah. Semuanya menuju ke situ, itu tujuannya biqasdi tawajuh. Jadi ilmu dan amal semuanya mengarah ke situ, dan ini yang ada pada ilmu tasawuf. Maka hubungannya ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain adalah seperti hubungannya antara roh dengan jasad. Jadi kalau ilmu-ilmu yang lain itu jasadnya ya. Nah, tapi tasawuf inilah rohnya. Jadi inilah yang maka di kesimpulannya itu ya ini wajib. Ya, ini wajib. Ya, karena ya semua kita mau bagaimana kita kasdu kita ini, tujuan kita betul-betul at-tawajjuh ila Allah taala. Nah, itulah yang mulai dari ma'rifah dan kecintaan menuju ke sana. Ya. Wa wadi'uhu, peletak dasarnya ilmu tasawuf ini, coba bayangkan situ ya. Wa wadi'uhu Allah taala, Allah tabaraka wa taala. Jadi
Wa wadihu peletak dasarnya itu adalah Allah tabaraka wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri selaku peletak dasar dari ilmu tasawuf ini. Ya. Wa auhahu ila rasulih sallallahu alaihi wasallam ya wal anbiya'i qablahu fa innahu ruhus syara'i wal adyan al munazzati kulliha. Jadi Allah mewahyukan, memerintahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para nabi sebelumnya. Jadi peletak dasar pembawa ilmu ini ya langsung oleh Allah. Maka itulah kemudian menjadi luar biasa. Fa innahu ruhus syara'i, karena ilmu tasawuf ini ya rohnya. Jadi seluruh syariat yang ada, mulai dari Nabi Adam, syariat-syariat yang ada itu ya semuanya mengarah ke sini, menuju kepada Allah itu. Dan agama-agama yang diturunkan semuanya ruhnya adalah tasawuf. Rohnya adalah tasawuf. Jadi ya saya kira inilah 10 prinsip dasar dalam ilmu tasawuf. Ya, walaupun sangat singkat ini, tapi ya itulah gambaran-gambarannya ke depan, bahwa mudah-mudahan nanti apa yang dijelaskan dalam kitab ini tidak keluar dari sini. Saya kira itu nanti karena saja materinya itu sudah pindah ke istilah antara syariat, tariqat dengan hakikat, itu ada 3 nanti itu. Ya, mungkin karena waktu kita masih ada, memungkinkan. Masih ada Pak, masih ada 5 menit mungkin. Ya, atau ada berikan saran masukan supaya kita tahu di mana kita harus, karena ini kita sama-sama belajar, takutnya kita baca terus banyak kesalahan yang kita lakukan. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau ingin menyampaikan tanggapan, silakan langsung open mic saja. Tadi ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang biasa kita dengar, yang berkembang di masyarakat ini kan biasa orang-orang itu belajar katanya belajar ilmu tasawuf, tapi memang kenyataannya memang kebanyakan apa yang diamalkan oleh mereka ini tidak sesuai dengan syariat. Misalnya kadang-kadang karena menganggap mereka sudah mengamalkan tasawuf, kadang-kadang tidak sholat gitu ya, tidak sholat dan tidak sholat intinya. Nah, bagaimana pandangan Pak Kiai berkaitan dengan masih adanya pemahaman tasawuf di kalangan masyarakat yang berkaitan bahwa kalau sudah belajar tasawuf karena sudah mungkin mencapai makrifat dan sebagainya itu, sehingga kadang-kadang yang amalan dasar misalnya sholat sebagainya ini tidak dilakukan. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang cenderung awam Pak Kiai. Demikian. Ya, makasih banyak. Jadi ya ini memang kekhawatiran kita, karena rupanya memang sejak dulu pun juga ada yang berkembang ya. Karena memang kita akui Islam pertama kali masuk di Indonesia ini kan cenderung dibawa oleh Islam sifatnya tasawuf itu. Jadi lebih kepada persoalan tasawuf. Nanti istilah syariat ini perkembangannya kan belakangan. Maka itu kemungkinan warisan lama itu yang kemudian mempengaruhi. Terus yang kedua, kemungkinan yang kedua juga ini belajar tapi salah kaprah. Ini ada saya kitabnya ini Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kalau dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu salat itu selalu dibagi 2. Jadi ada namanya salat itu al-faslur rabi asyara fi bayani salati syariati wa tariqah. Jadi ada salat menurut syariah, salat menurut tariqah. Nah, ini yang bahaya ini kalau syarat menurut syariat tidak diambil. Nah, lalu diambil syarat menurut al-tariqah. Nah, amma salatu tariqati fahiya mu'abbadatum fi muddati umrihi wa masjiduha al-qalbu.
Jadi ada penjelasannya di sini. Jadi yang dimaksud wa amma salatu tariqatu fahiya salatul qalbi mu'abbadatun faqad ulimat bihadil ayat was salatil wusta. Jadi lebih kepada bagaimana ini mengukuhkan hati. Nah, itu padahal itu syariat sudah jelas sekali sebagaimana diatur dalam ulum fikih. Ini yang bahaya. Padahal yang dimaksud di sini sebenarnya secara syariah kita ikuti syariahnya itu mulai menghadap kiblat, kemudian berwudu, kemudian menghadap kiblat dan seluruh aturan-aturan syariatnya. Lalu kemudian kenapa ada sholat secara tarikat itu? Supaya itu hati ketika fisik ini menghadap kepada Allah, maka hati pun juga terkonek dengan langsung juga menghadap kepada Allah itu. Nah, itulah sebenarnya. Maka dalam kitab ini nanti kita akan sampai ke sana. Ini kesimpulan besarnya dan ini dijadikan prinsip dasar oleh Muhammad Amin Al-Qurdi ada di sini. Yaitu al-haqiqatu bila syariatin itu batilatun. Jadi kalau orang mau merasa dirinya belajar hakikat dalam pengertian ilmu tasawuf tapi tidak melalui syariat, maka itu batil. Nah, tetapi asyariatu bila hakikatin bahwa atilah. Jadi orang yang belajar syariat tapi mengabaikan hakikatnya, hanya semata-mata prosedural tapi tujuannya terabaikan, maka itu yang kemudian nihil, atilah, kosong. Jadi secara prosedural sudah terpenuhi, maka itulah dianggap sah, tetapi ya itulah tidak membuahkan hasil. Maka jangan heran ketika rajin sholatnya, tapi ya gimana ya, tidak merasa berdosa ketika mengata-ngatai orang, tidak merasa berdosa ketika dia membuat fitnah. Yang penting sholatnya jalan. Ini yang dimaksud dengan nihil. Ini ada di dalam kitab ini nanti nih. Saya lupa halaman berapa itu. Karena itu saya sering kutip. Asyariatu bila hakikatin fahuwa atilah. Wal hakikatu bila syariatin adalah batil. Jadi saya kira perlu kita luruskan itu, jangan sampai nanti diwariskan. Padahal itu keliru. Para ulama tidak ada yang membenarkan, semuanya sepakat. Mungkin belajar setengah-setengah ini. Apa itu? Ya belajar setengah-setengah. Jadi apa istilahnya ya? Dia langsung mau menuju pada tinggai merasa ini. Apalagi kalau dibaca dari sini kan, kalau orang mendalami ilmu ini kan orang bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi mau mendapat istilah karomah. Ya. Tapi syariatnya diabaikan. Nah, itu tidak boleh saya kira. Nah, jadi memang memerlukan pendekatan. Maka kenapa Al-Ghazali kemudian disebut salah satu gelarnya itu Hujjatul Islam, karena memadukan antara syariat dengan hakikat itu. Nah, sama juga Muhammad Amin Al-Qurdi ini juga memadukan karena beliau ahli fikih, juga ahli tauhid, ahli hadis, sekaligus dia juga ahli dalam bidang jadi saya kira perlu pendekatan lebih sekaligus pencerahan lah kepada mereka bahwa apa yang dilakukan itu keliru. Karena ya ini ulama-ulama sekaliber yang tentang ini sudah bisa berjalan di atas air, dia tidak meninggalkan sholat. Karena yang dimaksud itu dawamu zikri, jadi ingat terus hakimis sholata li zikri. Jangan ambil zikrinya, tapi hakimis sholatannya dibuang. Nah, karena merasa sudah sampai itu, dirikan sholat untuk mengingat kepada Allah, itulah yang dawam. Ya. Kalau di tanah Bugis itu namanya sampai tapetu, jinetaluka, sampai tapatu itu artinya sholat yang tidak pernah putus, al-mu'abbad. Kalau istilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar itu as-shalatul mu'abbad, yaitu salat yang diabadikan, ya, salat yang berlaku sepanjang masa, dan itu hanya adanya di hati. Maksudnya itu ingatnya kepada Allah itu tidak pernah putus gitu. Nah, inilah yang tidak bisa dibedakan antara ingat dengan sholatnya. Ya, saya kira itu kekeliruan dan perlu diluruskan itu. Ya, saya kira itu Ustaz Misrawi. Ini mungkin karena waktu berbuka juga ini sudah mepet. Oh iya aja. Mungkin kita cukupkan Pak ya. Oh gitu ya.
Ya, karena ke depan ini udah masuk pada istilah, ini penting nanti nih antara syariat, tarekat dengan hakikat. Ini ada 3 istilah-istilah ini yang saling berhubungan tapi tidak boleh saling mengabaikan. Ya, seperti yang terjadi di beberapa. Tapi mudah-mudahan berkurang lah. Karena dulu memang fenomenanya itu masih dominan, lebih orang memilih ingatnya kepada Allah daripada salat secara formal. Ya, saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan para sahabat semua. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita, wasilah untuk menuju kepada suci, bagian dari upaya memperbaiki diri, meningkatkan kualitas. Terutama ya ini hati kita, menata hati ke depan. Sekaligus juga mohon maaf apabila ada hal yang banyak kekurangan kita. Semoga diberi karunia. Amin, amin, amin. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak Ustaz.